kita itu nggak baik-baik aja, sadar bahwa Halo Sobat Kesmas, apa kabar semua? Kembali lagi di Podcast Bias, Bincang Asik bersama saya, Dea Aisyah Putri, selaku host hari ini. Nah teman-teman Sobat Kesmas, pernah nggak sih merasa yang namanya stres? Atau sekarang nih teman-teman yang lagi menonton sedang mengalami stres, dan teman-teman juga bertanya, apakah stres itu sangat normal untuk kita alami? Nah sekarang di podcast ini kita akan membahas secara tuntas tentang stres dan juga self care dengan narasumber yang sangat luar biasa yang ada di samping saya. Mungkin Kak bisa diperkenalkan? Oke, halo, nama saya Cahya Suryani, tapi biasa disapa dengan Caca. Nah, aktivitas saya seorang freelance menulis dan juga mengelola komunitas literasi digital dan juga kesehatan mental di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kali ini saya ada di Kesmas, tepatnya untuk berjumpa dengan Sobat Kesmas. Kita akan membahas tentang stres seperti yang disampaikan oleh Kak Dea tadi. Mungkin teman-teman atau Sobat Kesmas sering kali ya diklaim memiliki mental yang rendah, atau dikit-dikit aku kena mental kayak gitu kan. Nah, sebenarnya ketika membahas itu kita sendiri seringkali mendapatkan klaim kayak gitu, itu sudah membuat diri kita itu stres. Kayak gitu. Nah, kita akan bahas lebih lanjut itu di sesi kali ini. Saya kembalikan ke Kak Dea nih. Ya, selamat datang ya Kak Cahya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh Sobat Kesmas di luar sana. Nah, yang pertama nih, wajar nggak sih Kak sebagai kita nih manusia itu mengalami yang namanya stres? Atau apakah stres itu normal untuk kita alami? Ya, oke. Nah, pertanyaan ini paling sering dijumpai ketika kita sendiri itu menyendiri. Bener gak sih? Saat kita sendiri, kita itu kadang aku stres, aku nggak bisa apa-apa, atau jangan-jangan aku gila ya karena stres kayak gitu. Sebenarnya stres itu normal dialami oleh semua manusia. Cuma yang berbeda adalah tingkat kadar kesetresannya aja, kayak gitu. Nah, tingkat kesadaran orang stres, mungkin kalau di mahasiswa, di kalangan mahasiswa itu kalau banyak tugas ya, itu bisa stres. Dan juga ketika putus cinta bisa juga stres kayak gitu. Wajar-wajar aja. Orang berumah tangga atau orang yang sudah menikah itu juga tingkat stresnya akan berbeda dengan mahasiswa. Jadi itu semuanya wajar karena kita mempunyai perasaan dan kita punya emosional gitu. Nah, Sobat Kesmas, dengarkan bahwa stres itu normal kok, tapi ada tingkat-tingkatnya. Nah, pertanyaan yang kedua, apa sih yang bisa memicu stres? Apalagi kita nih sebagai mahasiswa sudah urus perkuliahan, terus ada mungkin masalah percintaan, masalah pertemanan. Nah, ini bagaimana sih pemicunya itu? Ya, jadi kalau untuk ngomongin tentang pemicu stres atau trigger dari stres itu setiap orang berbeda-beda. Antara saya dengan Kak Dea mungkin berbeda, antara Sobat Kesmas juga berbeda. Cuma yang bisa kita ketahui ada tiga peristiwa di dalam hidup kita itu yang bisa menjadi pemicu stres. Ada peristiwa yang sebenarnya kita bisa kendalikan. Contohnya, ketika misalnya mau podcast kayak gini, mungkin Kak Dea atau saya nih stres ya. Untuk saya sendiri, saya stres dalam menyiapkan materi. Saya bingung, materi yang pas untuk Sobat Kesmas ini seperti apa ya? Tipikal Sobat Kesmas kayak gimana ya? Cara menyampaikan saya harus seperti apa? Itu saya berada dalam tingkat stres. Tapi bisa saya kendalikan dengan cara, saya tahu nih saya stres dalam menyiapkan materi. Saya stres akan tampil. Ya, saya menyiapkan diri dengan baik. Saya belajar dulu untuk berbicara di depan cermin atau di depan keluarga sebelum saya tampil di sini. Jadi, peristiwa itu bisa saya kendalikan. Nah, terus juga ada peristiwa yang bisa kita alihkan. Misalnya kayak kita mau suntik.
Orang kalau disuntik itu kan stres ya, aduh sakit. Nah, untuk mengalihkan rasa sakit itu kita bisa berbicara dengan orang lain atau kita bisa melihat fokus yang lain kayak gitu. Terus juga ada satu lagi itu peristiwa yang bisa kita kendalikan dan juga kita bisa minimalisir sebenarnya. Sama seperti yang 1 dan 2 itu, cuma kayak misalnya mahasiswa kalau mau ujian itu kan tingkat stresnya tinggi banget ya, pasti belajarnya SKS. Iya. Padahal nggak seharusnya SKS. Ketika kalian atau sobat Kesmas ini belajar sistem SKS, yakin deh nggak ada materi yang bisa masuk, nggak ada materi yang dipahami. Karena sebaiknya ketika mau ujian, yang dilakukan adalah lepas buku 1 hari H-1 sebelum ujian, simpan buku. Percuma, nggak akan ada yang masuk. Jadi belajarnya itu sebelum ujian, atau jangan sistem SKS. Pasti berantakan. Walaupun kadang ada yang hidupnya seneng atau adrenalinnya terpicu karena adanya deadline. Kayak saya juga seorang freelance penulis yang pasti dikejar deadline. Nah itu tingkat stresnya tinggi, tapi itu stres yang sengaja saya buat kayak gitu. Tapi saya harus bisa mengendalikannya kayak gitu sih Kak. Jadi stres itu normal, stres itu wajar. Pemicunya kita sendiri sebenarnya tahu. Dan kita sebenarnya tahu untuk mengatasinya. Iya. Nah, terus Kak, ini mungkin sobat-sobat Kesmas bingung nih, apakah saya ini sudah mengalami stres atau saya ini sebenarnya cuma drama saja di dalam hidup saya. Nah, itu bagaimana sih kita tahu ciri-ciri kalau kita itu sudah mengalami yang namanya stres? Oke, kalau untuk ciri-cirinya ya, sebenarnya di dalam tubuh kita itu ketika kita stres, itu sudah ada alarmnya sendiri di dalam tubuh. Misalnya, secara fisiologis atau yang terlihat itu, kalau kita stres, jantung kita debarannya lebih kenceng. Atau kita ngomongnya sebenarnya pelan, tone-nya pelan, terus tiba-tiba kencang atau terlalu cepat. Itu karena memicu jantung kan. Yang paling mudah lagi, lihat telapak tangan, keringetan nggak? Ayo Kak Dea, keringetan nggak? Iya. Itu bisa jadi stres karena mau tampil kayak gitu. Nah, kalau untuk mental kita sendiri atau lebih ke psikisnya itu, kita sering uring-uringan. Iya. Marah-marah nggak jelas nih, tiba-tiba hanya ketinggalan pulpen, tiba-tiba marah, terus ketemu orang cuma disenyumin, kok orang itu senyum sama saya sih, padahal saya nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Terus atau terlalu senang yang berlebihan. Nah itu juga salah satu ciri-ciri yang sebenarnya kita itu stres, cuma kita tidak menyadari bahwa kita stres. Karena seringkali nih teman-teman, awal-awal saya juga itu defense atau mempunyai mekanisme pertahanan diri. Kamu stres ya? Enggak, aku nggak stres. Ngapain stres? Menolak. Padahal ketika kita pahami diri kita stres, kita bisa tahu kita mau ngapain untuk mengurangi stres ini. Gitu. Jadi Sobat Kesmas, sangat penting ya kita tahu bahwa kita ini lagi memang stres, dan memang kita harus itu paham bahwa kita ini lagi stres. Lalu ini Kak, kadang nih orang tua atau ada teman kita, kalau kita sedang mengalami stres atau anak mereka itu lagi mengalami stres, mereka suka bilang, alah itu mah cuman tipis iman aja, cuman kamu kurang dekat nih dengan Tuhan dan segala macamnya. Nah ini menurut Kak Cahaya nih bagaimana? Nah itu paling sering banget loh omongan itu, stigma itu selalu muncul ketika orang dikatain aku stres. Udah, orang kalau ke psikolog itu orang yang mentalnya lemah, terus kurangnya iman, nggak percaya Tuhan dan lain sebagainya. Itu cuma stigmatisasi aja sih Sobat Kesmas, Kak Dea. Jadi sebenarnya orang stres itu tidak ada hubungannya dengan keimanan seseorang, hubungannya dengan dirinya sendiri dan juga trigger-trigger di luar dirinya sendiri. Nah,
hubungannya dengan keimanan ada kalau misalnya kita lebih tenang nih. Kalau misalnya habis stres terus nangis, marah, kalau memang kita tenang dengan cara berwudu, ya udah itu menenangkan diri dengan versinya dia. Tapi bukan berarti orang stres tingkat keimanannya rendah, enggak. Itu cuma labelisasi aja. Dan jangan sampai ya Sobat Kesmas setelah nonton ini masih mengaitkan antara keimanan dengan tingkat stres, jangan. Karena ketika teman-teman atau Sobat Kesmas mengaitkan itu, kalian tambah membebani orang itu, bukan membantu untuk mengangkat dia dari lubang stres, tapi malah semakin menjatuhkan kayak gitu. Iya ini Kak, kadang juga orang tuh susah mau terbuka kalau misalnya dia memang lagi tidak baik-baik, karena dia takut itu dibilang drama lah, oh karena tipis iman lah, itu karena tidak kurang dekat dengan Tuhan dan segala macamnya. Itu kadang mungkin sobat-sobat Kesmas di luar sana pernah mengalami hal itu, kayak saya takut nih, saya takut dicap ini, saya takut dicap gila, seperti itu. Cuma label aja. Label. Nah, ingat nih Sobat Kesmas. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalami stres, wajar untuk kita bilang bahwa saya ini tidak baik-baik saja. Nah, mungkin selanjutnya bagaimana sih Kak kita itu bisa berkawan dengan stres? Karena kan tadi Kakak bilang bahwa stres itu normal dan bisa kita atasi sebelum itu dengan ciri-ciri kayak bahwa kita sudah mengalami yang namanya stres. Nah, bagaimana sih cara kita itu bisa berdamai, bisa berkawan dengan stres? Bahwa kalau saya lagi mengalami stres, saya bisa menghadapi dengan ini, dengan itu. Ya. Kalau untuk menghadapi stres dan juga kita berkawan dengan stres, yang pertama itu kita sendiri harus dalam posisi sadar bahwa kita itu nggak baik-baik aja, sadar bahwa it's okay, I'm not fine, sadar bahwa nggak semua sejalan dengan apa yang saya harapkan, sadar bahwa ekspektasi seseorang bisa berbeda dengan kenyataan, sadar bahwa aku nggak apa-apa kok menangis, aku nggak apa-apa kok cengeng, aku nggak apa-apa kok punya mental yang sedang down. Menyadari bahwa sepenuhnya bahwa kita itu adalah manusia yang mempunyai mental, manusia yang mempunyai emosional, yang kadang emosinya tinggi, kadang emosinya rendah, kadang kita mengalami stres. Wajar banget. Jadi bagaimana caranya kita berkawan? Kita menyadari bahwa diri kita itu sedang tidak baik-baik saja. Kalau misalnya nih Kak Dea atau Sobat Kesmas sendiri mempunyai hobi untuk journaling atau juga mewarnai, menggambar, itu bisa menjadi salah satu media kita untuk menyalurkan stres. Gitu. Jadi pintar-pintar kita aja sih menyadari kemampuan kita untuk sadar bahwa kita itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, setelah kita sadar, kita bisa membantu mengelola stres yang kita alami. Mungkin berarti sobat-sobat Kesmas, cara tips untuk berkawan dengan stres adalah dengan menyalurkan stres kalian itu di hobi, supaya menulis atau menggambar dan lain sebagainya. Termasuk saya juga Kak, saya juga senang menulis. Jadi kalau apa misalnya lagi sedih, bisa dengan kalau menulis tuh rasanya tenang, berasa lagi didengarkan, walaupun cuman tulisan saja, tapi kita bisa redah stresnya kita. Nah, karena kalau kita untuk mengurangi ya stres ini ada dua cara. Ada yang problem focus coping, ada yang emotional focus coping. Jadi coping itu adalah penyaluran stres yang kita alami. Nah, kalau problem focus coping, kita fokus pada masalahnya. Misalnya nih, masalahnya saya berteman dengan Kak Dea, terus Kak Dea tiba-tiba marah, tiba-tiba nggak mau berbicara dengan saya, tiba-tiba menjauh. Itu kan akan membuat saya stres. Nah, kalau saya melakukan problem focus coping, saya datengin Kak Dea. Kak Dea, maaf ya, kenapa ya Kak Dea marah sama saya? Kok Kak Dea tiba-tiba menjauh dari saya? Saya mendatangi masalah, saya menyelesaikan masalahnya. Problem focus coping. Tapi kalau saya memilih emotional focus coping, saya menyalurkan lewat tulisan, lewat gambar, lewat teriakan, ataupun hobi-hobi yang biasa saya lakukan, kayak gitu. Karena kan masalah yang jadi trigger stres ini kadang bisa diselesaikan secara problem focus coping, tapi kadang juga nggak bisa. Misalnya nih,
Sobat Kesmas tiba-tiba ujian terus nilainya dapat E atau dapat D atau misalnya C lah. Terus kan nggak mungkin Sobat Kesmas langsung datengin dosen marah-marah sama dosen. Loh Pak, kok nilai saya jelek gini? Padahal saya sudah belajar. Nggak mungkin kan? Karena nggak mungkin menyelesaikan lewat problem focus coping. Yang bisa dilakukan emotional focus coping, ya udah nulis atau bercerita dengan sahabat. Kok nilai saya jelek ya? Wah ini dosennya kenapa ya? Kayak gitu-gitu. Itu menyalurkan emosi kita atau stres kita melalui emotional focus coping. Oke. Nah ini Kak, kadang tuh sekarang ada tenarnya atau trennya itu healing atau me time. Nah, apa sih hubungannya antara stres dan juga self care? Apakah self care itu sangat penting untuk kita lakukan supaya kita bisa menghilangkan yang namanya stres? Ya, kalau healing sendiri ya Sobat Kesmas itu beda sama self care, beda sama me time. Jadi kalau healing itu lebih ke penanganan psikolog langsung kalau gitu. Mungkin nanti Sobat Kesmas bisa lihat-lihat lagi perbedaannya di Mbah Google, kita bisa cek sendiri untuk lebih jelasnya. Tapi kalau self care atau me time itu lebih ke penanganan emosional dan fisik kita untuk seimbang. Jadi hidup manusia itu kan harus seimbang ya, antara duniawi dan juga rohani, antara psikis dan juga fisik kita kayak gitu. Nah, bisa kita lakukan melalui self care atau juga me time. Kadang kan pertanyaannya ini ngapain sih kita me time? Padahal kan kita sudah hidup sendiri-sendiri kayak gitu. Nah sebenarnya yang membedakan antara me time dengan kehidupan kita sehari-hari adalah fokusnya. Kalau me time itu benar-benar berfokus pada diri kita, tentang diri kita, tentang saya, tentang Dea kayak gitu. Bukan tentang keluarga saya, bukan Caca sebagai seorang anak, tapi Caca sebagai seorang manusia yang utuh, sebagai Dea yang utuh, sebagai Dea yang manusia, bukan sebagai Dea seorang anak dari bapak ini, ibu ini, atau seorang Dea sebagai mahasiswa ini, bukan. Benar-benar menjadi Dea yang seutuhnya, kayak gitu. Nah, kadang kan pertanyaannya, kalau orang sudah berkeluarga, atau misalnya nggak usah berkeluarga, Sobat Kesmas nih punya pertemanan, persahabatan, atau punya pacar. Biasanya kan seringnya menghabiskan waktu bersama sahabat atau pacar aja ya. Nggak ada nih waktu me time, nggak salah. Kalian harus tetap punya waktu me time. Kalian harus punya waktu untuk diri kalian sendiri. Misalnya, kalau untuk saya yang sudah berkeluarga, saya punya me time ternyata memasak. Ketika saya memasak di dapur, itu adalah saya sendiri. Anak saya ada, tapi anak saya di samping, nggak di deket saya kayak gitu. Maksudnya nggak ikut membantu memasak. Jadi saya menjadi diri saya saat memasak atau saat saya menulis. Jadi menulis buku atau menulis blog kayak gitu, itu benar-benar saya. Nggak ada campur tangan yang lain, karena nggak ada yang lain. Itu adalah me time saya. Gitu juga dengan Kak Dea, mungkin ada me time-nya yang lain, Sobat Kesmas yang lain kayak gitu. Harus dilakukan supaya seimbang, supaya psychological well-being kita terpenuhi, subjective well-being kita terpenuhi, pokoknya kita menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Jadi Sobat Kesmas, me time itu sangat penting untuk kita lakukan supaya kita tidak stres terus. Kadang juga nih ibu saya suka bilang tidak perlu terlalu belajar, atau sekali-sekali me time ke mall kah, kemana, karena mungkin sangat kesehatan mental itu sangat penting. Ini Kak, bagaimana sih kita bisa tahu bahwa kita nih sekarang sedang butuh yang namanya self care atau me time? Kadang kan kita nanti aja, tapi sebenarnya tubuh kita itu sudah membutuhkan yang namanya me time atau self care itu. Nah, itu bagaimana cara kita tahu? Itu yang paling mudah adalah saat teman-teman atau Sobat Kesmas biasanya nih senang datang ke kampus, tiba-tiba malas ke kampus, atau yang senang membaca excited banget untuk baca, terus tiba-tiba bacanya nanti-nanti aja, nulisnya nanti-nanti aja. Atau yang biasanya senang berkumpul
tiba-tiba menarik diri dari perkumpulan, aku maunya sendiri aja, itu biasanya tubuh kita membutuhkan me time. Udah langsung aja lakukan apa yang biasanya dilakukan. Me time itu nggak harus mahal, nggak harus ke mall dan lain sebagainya, enggak. Tapi kita harus mengenali diri kita sendiri nih. Kita sukanya apa? Atau saat kita cemas biasanya kita ngapain? Kita harus tahu supaya kita bisa tahu me time yang pas untuk kita itu apa. Berarti memang Sobat Kesmas harus mengenal diri sendiri terlebih dulu. Jangan cuman bisa mengenal temannya saja, sifatnya temannya, tapi kita harus lebih mengenal diri kita dulu. Lalu ini Kak, bagaimana sih apa langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mencegah stres di perkuliahan? Apalagi nih buat Sobat Kesmas yang sudah semester tua, yang sedang capek-capeknya menghadapi dosen pembimbing dan lain sebagainya. Itu bagaimana sih Kak langkah-langkah yang bisa kita ambil? Kalau mahasiswa itu stresnya itu sebenarnya triggernya cuma satu, prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Itu aja sih. Bener nggak sih? Iya. Kalau misalnya ada tugas, dikumpulinnya minggu depan, ya udah saya ngerjainnya H-1 atau H-2 kayak gitu. Kalau memang dikerjainnya tepat waktu, misalnya nggak SKS, nggak sistem SKS, stresnya pasti berkurang. Kalau untuk mahasiswa mah gampang, jangan menunda pekerjaan. Jangan prokrastinasi. Nah, itu akan berlaku juga pada saya yang akan menjadi mahasiswa lagi. Saya akan ingat podcast ini bahwa mahasiswa tidak boleh menunda pekerjaan. Gitu sih Kak. Jadi stop menunda pekerjaan, kalau bisa dilakukan lakukan aja. Nih Sobat Kesmas, dengar, tidak boleh menunda-nunda atau tim SKS ini. Nah terakhir nih Kak, apa sih pesan-pesan nih buat kita nih Sobat Kesmas di luar sana agar kita bisa tidak lagi mengalami yang namanya stres atau bisa menghadapi stres dengan cara mengelola stresnya itu dengan benar. Ada apa sih pesan-pesannya Kak? Nah kalau pesan saya ketika Sobat Kesmas nih udah merasa stres, kalau misalnya masih bisa ditanganin sendiri, tanganin sendiri. Bisa melakukan, kalau memang ringan bisa me time atau self care itu tadi. Tapi kalau memang berat, nggak ada salahnya datang ke psikolog loh Sobat Kesmas. Psikolog adalah manusia yang akan mendengarkan cerita dari Sobat Kesmas tanpa ada judgement atau tanpa ada labelisasi dan juga stigmatisasi kayak gitu. Jadi datang aja, ceritakan kayak gitu. Dan juga kita harus mau mengakui bahwa kita itu juga wajar kok mengalami stres. Kalau memang nggak bisa ditangani sendiri, ya udah cerita ke ahlinya. Jangan takut datang ke psikolog. Psikolog adalah manusia. Baik, terima kasih Kak Caya atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan terima kasih juga sudah hadir di podcast Terima kasih ini. kembali. Sampai berjumpa Sobat Kesmas di episode berikutnya. Dadah.